Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MNC Muslim yang saya hormati, kita udah cerita soal yang gimana pacaran, gimana memilih pasangan, gimana ngelamar, gimana resepsi. Nah, sekarang kita udah ijab kabul, udah sah, udah halal. Taunya pitak. Taunya ada panuknya. Teman-teman sekalian, itulah sebabnya sebelum apa-apa, untuk menambah kepercayaan, boleh dikirim orang yang Anda percaya untuk melihat pasanganmu. Jangan beli kucing dalam karung kalau kata orang Betawi mah. Jadi kita diperbolehkan, misalnya untuk melihat calon istrimu, kau punya saudara perempuan dan dia akan bertemu dengannya dan melihat sewajarnya. Alhamdulillah, entar dikasih kabar. Tetapi masalahnya ini sikap, bukan fisik. Begitu nikah baru ketahuan dia orangnya pencemburu, sehingga Anda tidak boleh pegang handphone di dekatnya. Begitu nikah baru tahu dia orangnya, maaf kentutnya bau busuk. Begitu nikah baru tahu dia orangnya doyan belanja, jajan. Begitu nikah baru tahu dia punya kebiasaan ngemil aja pada waktu malam sebelum tidur, terus nggak sikat gigi. Oke, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, ikhwan dan akhwat pemirsa MNC Muslim, hari ini kita mohon buka kesadaran dulu. Makna ijab kabul itu apa? Saya terima nikahnya dan kawinnya itu apa? Artinya kau harus menerima apapun keadaannya. Kalau baik semua, perfect semua, nggak mungkin sih. Tapi kalau adalah suamiku itu segalanya, maka itu berkah. Istrimu itu segalanya, itu berkah. Tapi pasti ada satu kekurangan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kekurangan yang kau temukan. Nah, itulah jihadmu. Jadi ketika malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam, ketujuh, tahu-tahu kelihatan belangnya, maksudnya kelihatan adabnya, tahu-tahu kelihatan kejelekannya, jangan kau kecewa. Dan gak boleh kecewa dalam pernikahan. Pernikahan itu takdir. Pernikahan itu terima apa adanya. Tapi ini beban buat saya, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Celing cernayo. Allah nggak berikan beban kecuali kesanggupan. Lihat tangan saya. Allah nggak berikan beban kecuali kesanggupan. Sekali lagi, Allah nggak berikan beban kecuali kesanggupan. Lihat tangan saya. Allah nggak berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Allah nggak berikan beban kecuali sekedar kesanggupan. Artinya beban itu sama dengan kemampuan, dengan kesanggupan. Ini rumus fisika. Energi aksi sama dengan energi reaksi. Beban itu sama dengan kemampuan. Kau terima beban 10, detik yang sama Allah berikan 10 kemampuan. Kau punya beban 100, detik yang sama Allah berikan kemampuan 100. Maknanya apa? Yaitu tadi suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ayat terakhir, Allah nggak memberikan beban kecuali sekedar kemampuan, kesanggupan. Kau pasti bisa mengatasi beban itu. Tapi orangnya setelah nikah cerewet, Ustadz. Kau bisa mengatasi beban itu. Tapi setelah nikah orangnya demen belanja, Ustadz. Kau sanggup mengatasi beban itu. Karena dia tidak akan kasih beban kecuali sekedar kemampuan. Tapi Ustadz, udah nggak pakai tapi. Lu banyak nanya akhirnya. Terima beban itu karena detik yang sama Allah berikan kemampuan. Jadilah pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena kau menerima apa adanya. Karena kau sering berkata, I love you just the way you are. Kau terima apa adanya. Ternyata Ustadz, udah nggak pakai ternyata-ternyataan. Ingat, kau pakaian baginya, dia pakaian bagimu. Yang namanya pakaian kalau kotor apain? Lu embreng.
Ini pakaian gua kotor nih gitu. Ya enggak kali, lo apain? Lu cuci. Kalau pakaian lo krisut lo apain? Setrika kali. Kalau pakaiannya dijembreng lo apain? Dilipet kali. Kalau dilipet lo taruh di luar, taruh di lemari kali. Lah itulah fungsi pakaian. Kalau lo kedinginan pakai apaan? Pakaian. Kalau lo kegerahan pakai apaan? Pakai pakaian yang tipis. Kalau kau malu pakai apa? Pakaian. Subhanallah. Itu pakaian bagimu. Kau merasa sejuk, merasa panas, merasa tenang, merasa damai, merasa pakaianmu tidak untuk disebarluaskan. Kalau kotor bukan dibuang, dicuci, dibersihin, diwangiin, pakai atau nyebut produk nggak boleh ya, pakai pewangi sehingga pakaian itu jadi wangi. Itulah pasanganmu sejati. Jadi begitu awal pernikahan dan ada lihat keburukan, ya terima. Itu fungsinya suami istri. Tapi saya kepengen udah nggak bakal ada suami sempurna, nggak bakal ada istri sempurna. Perpaduan antara dua ketidaksempurnaan itu menjadikan kau pasangan yang sempurna. Ingat, sakinah, mawaddah, warohmah adalah tujuan daripada pernikahan. Mendapatkan ketentraman. Oke, apa yang Anda cari sebenarnya? Yang menjadi keinginan kita sejati, yang paling kita inginkan, yang paling kita harapkan, yang paling kita idam-idamkan, yang bisa membayar semua peluh kita, yang bisa membuat kita langsung sehat dari sakit, yang bisa membuat kita langsung seger dari capek, yang bisa membuat peniknya, macetnya, hiruk pikuknya jalanan, yang paling kita inginkan cuma satu: kembali ke rumah dengan suasana damai, disambut dengan pasanganmu, dan sakinah mawaddah warahmah kita terima kalau kita menerima pasangan apa adanya. Saya Haikal Hasan untuk MNC Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.